Saat belajar online begini, akses digital menjadi keseharian kita. Di samping belajar, ada banyak hal yang mudah mendistraksi perhatian kita menjadi tidak lepas dari gadget dalam sehari. Scrolling TikTok, nonton drakor, main game, dengerin lagu, dan lain sebagainya. Jika kamu suka main HP sampai lupa waktu, itu namanya udah keseringan atau kecanduan, dan itu bisa berdampak negatif pada kehidupan kamu, terutama sebagai mahasiswa yang mengejar pendidikan untuk bangsa yang lebih baik. Terus, bagaimana kecanduan digital bisa terjadi, dan bagaimana cara mengatasinya? Sosmed, game, dan aplikasi seru yang kamu miliki itu dirancang dan dibuat sedemikian mungkin untuk menjadi hiburan yang mencuri perhatian karena menarik dan menyenangkan. Bisa jadi sulit untuk berhenti kecanduan. Kecanduan disebabkan oleh dopamin. Apa itu dopamin? Dopamin adalah salah satu bahan kimia merasa baik di otak kita dan membuat kita selalu menginginkannya. Dopamin dapat keluar ketika terpicu oleh suatu kesenangan yang baru. Itu sebabnya, ibaratkan makan es krim, jilatan pertama terasa enak sekali. Kemudian, jilatan seterusnya tidak terlalu terasa enak seperti awal tadi, karena otak kita tidak melihatnya sebagai kesenangan yang baru. Kecanduan menjadi rantai atau siklus yang melelahkan, tapi sulit juga untuk dihilangkan. Aku yakin kamu pasti pernah merasa ingin produktif atau melakukan hal yang bermanfaat, tapi kamu malah menghabiskan beberapa jam atau lebih tanpa berpikir untuk scrolling sosmed, entah itu Instagram, TikTok, YouTube, atau yang lain. Kamu membuang-buang waktu, merasa buruk tentang diri sendiri, dan hal-hal yang dulu menyenangkan tidak lagi menyenangkan seperti dulu. Disinilah puasa atau detox dopamin diperlukan. Detox dopamin adalah suatu cara menghindari aktivitas yang merangsang dopamin untuk jangka waktu yang lama, yang nantinya dapat mengatur ulang otak kita dan melepaskan perilaku adiktif yang berdampak negatif pada hidup kita. Detox dopamin sedang banyak dibahas juga belakangan ini. Padahal sebenarnya dampak kecanduan digital ini sudah dibahas dan diteliti sejak lama. Banyak orang yang sudah merasakan dampak positifnya. Bahkan tokoh-tokoh terkenal sampai petinggi perusahaan digital malah tidak memakai aplikasi yang menyenangkan ini. Detox dopamin juga biasa disebut CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, terapi yang menghilangkan kebiasaan buruk. Kuncinya adalah menghindari bermain HP atau gadget lainnya dan mengganti waktu yang kosong karena tidak bermain HP itu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Bisa baca buku, ikut komunitas, belajar masak, dan sebagainya. Perlahan menjalani detox, kamu bisa merasakan nikmatnya waktu berjalan dengan tenang. Bisa fokus karena pikiran tidak terbagi-bagi dan terdistraksi. Jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita, tetapi kitalah sebagai manusia yang mengendalikannya. Internet dan gadget dapat digunakan sebagai alat atau sarana, ibaratkan obat yang pahit atau racun yang nikmat. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sekian, terima kasih. Saya Rafaiza Ramadan. Peace out.